Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan kepada kita hidup. Dialah zat yang telah memberikan kepada kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk bersama-sama mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat dan kaum muslimin, kita semua yang senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab berkaitan dengan adab-adab ketika kita makan dan minum. Kita telah sampai di adab ke-10 di antara adab-adab ketika kita sedang makan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Minhajul Muslim menyebutkan alla yahuja rafiqahu aw mudifahu ila an yaqula lahu qul. Maka di antara adab ketika kita sedang bertamu ke saudara kita atau ke rekan kita, maka jangan sampai tuan rumah dari orang yang kita bertamu di dalamnya sampai mengatakan kepada kita makanlah atau juga minumlah, wa yaliha alaihi, dan sampai apa? Tuan rumah tersebut ya memaksa kita untuk memakan makanan yang disediakan atau meminum yang disediakan. Maka ini diantara adab yang perlu kita ketahui saat kita sedang bertamu. Maka apabila tuan rumah telah memberikan kepada kita hidangan, alangkah lebih baiknya untuk kita santap hidangan tersebut ya. Dan jangan sampai kemudian menimbulkan prasangka yang tidak baik kepada si tuan rumah mengapa kita tidak memakannya. Artinya kalau kita sedang dalam kondisi berpuasa dan puasanya sunnah, bahkan diantara sunnahnya kita pun boleh untuk membatalkan puasa kita. Jadi kalau kita sedang berpuasa misalnya Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya, lalu kita bertamu, lalu dihidangkan beberapa makanan dan minuman, karena ya tuan rumahnya tidak mengetahui kalau kita dalam kondisi berpuasa, maka diantara bentuk ikramud duyuf, ikramu sahibul bait, maka kita boleh membatalkan puasa kita demi untuk menghormati jamuan tuan rumah tersebut. Ini kalau kita mau. Kalaupun tidak, maka kita harus mengkabarkan kepada tuan rumah supaya tuan rumah tidak kemudian ya repot-repot menyediakan makanan, ya repot-repot menyediakan minuman yang kemudian kita tidak memakannya. Jadi lebih baik dari awal kita sampaikan kepada tuan rumah bahwasanya kita masih dalam kondisi berpuasa. Kalau tidak berpuasa, maka apabila telah dihidangkan, kita hendaknya memakan beberapa hidangan yang disajikan. Jangan sampai kemudian tuan rumah memaksa kita untuk memakan dan meminum apa-apa yang telah dihidangkan. Kemudian di antara adab yang ke-11 yang disebutkan di dalam kitab ini, an yarfaqa bi rafiqihi fil akli fala yuhawilu an ya'kula aktsar minhu. Maka di antara adab ketika kita sedang makan bersama dengan rekan kita, dengan teman kita, hendaknya kita bersikap lemah lembut. Dan kita hendaknya memakan makanan yang dihidangkan tidak lebih banyak dari tamu yang kita undang. Misalnya kita mengundang tamu
atau mungkin kita sedang dikunjungi, maka hendaknya kita berlemah lembut kepada mereka. Dan di antara adab yang diajarkan Rasul, hendaknya kita tidak memakan makanan yang kita sediakan lebih banyak daripada makanan dimakan oleh tamu kita. Ini di antara adabnya. Wala siyama idza kana at-ta'amu qalilan, terlebih jika makanan yang dihidangkan adalah makanan yang dalam jumlah sedikit. Kalau kita lihat kisah para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, bagaimana sahabat ketika ada tamu main ke rumah mereka, sedangkan mereka sendiri padahal ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki makanan untuk dihidangkan. Ada bahkan di antara mereka yang punya makanan tetapi sebenarnya hanya cukup untuk makan mereka pada malam harinya saja, untuk anak dan istrinya. Tetapi ketika tamu datang, mereka bahkan rela tidak makan demi untuk memuliakan tamu mereka. Bahkan mungkin kita juga pernah mendengar kisah di mana sang pemilik rumah ini bahkan mematikan lampu supaya tidak terlihat kalau mereka sedang dalam kondisi bersama-sama makan. Yang terpenting terdengar suara, ya kalau makannya pakai piring sekarang ya terdengar suara kelenteng-kelentengnya, padahal mereka tidak makan. Supaya apa? Supaya tamu tersebut benar-benar mendapatkan kemuliaan dari kita karena kita sebagai penerima tamunya. Jadi ini adab yang ke-11, hendaknya ketika kita makan bersama dengan teman kita, dengan rekan kita, hendaknya kita tidak makan lebih banyak daripada mereka, terlebih kalau yang dihidangkan itu sedikit. Makanya kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita dahulukan yang lebih tua atau orang-orang yang memiliki kedudukan di antara kita, orang-orang yang memiliki posisi di antara kita. Kita dahulukan mereka, lalu kita sebagai orang yang menjamu mendapatkan porsi yang terakhir. Li'anna fi dzalika yakunu aklan li haqqi ghairihi. Karena bisa jadi kalau kita makan lebih banyak daripada tamu kita, kita makan hak yang seharusnya bukan hak kita. Kemudian di antara adab yang ke-12, alla yanzura ila ar-rufaqa'i athnal akl. Hendaknya kita tidak melihat ke wajah-wajah, ke muka-muka teman-teman kita, rekan-rekan kita saat kita sedang makan bersama. Misalnya kita ada tamu, kemudian kita hidangkan makanan, mereka makan, kita makan, kemudian kita perhatikan mereka. Maka di antara hal yang dilarang, kalau dalam bahasa Jawa ya dipelentengi. Ini tidak boleh. Jadi biarkan mereka makan dan tidak perlu diperhatikan. Wa alla yuraqibahum, dan juga tidak boleh mengawasinya. Seolah-olah ya mereka adalah orang-orang yang layak diawasi, maka tidak perlu diawasi. Fa yastahyuna minhu, sehingga menjadikan mereka, para tamu atau teman-teman kita, menjadi malu. Kalau malu ya sudah, bisa jadi makanan tadi tidak habis, atau mungkin makanannya tidak dimakan. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, kita tidak diperbolehkan, atau lebih baik kita hindari dari melihat ya wajah mereka atau mimik mereka saat mereka sedang makan dan minum. Bal alaihi an yaghudda basarahu, akan tetapi yang hendaknya dilakukan oleh si penerima tamu menundukkan pandangannya anil aklati haulahu, terhadap orang-orang yang makan bersama dengan dia, di sekitar dia. Wa alla yatatalla alaihim id kana idzalika yu'dhihim, dan hendaknya juga kita tidak memperhatikan apa yang dimakan, kemudian bagaimana cara nyuap ke mulutnya dan lain sebagainya, karena hal tersebut bisa jadi menyakiti hati mereka. Terlebih kalau kemudian keluar dari lisan kita hal-hal yang itu tidak baik. Oh ternyata sampean ya makannya banyak ya. Oh ternyata sampean kalau makan ini dan itu. Maka kita dilarang dan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal seperti tersebut, karena bisa jadi hal-hal itu dapat membuat hati tamu kita, hati teman kita saat bertamu ke rumah kita menjadi ya tidak rela atau ya merasa tersakiti. Kama qad yusabbibu lahu bughdha ahadihim, bahkan bisa jadi menyebabkan salah satu di antara mereka marah kepada kita, Fayaqsamu, kemudian kita malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan tersebut.
Kaum muslimin para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara adab yang ke-13, alla yaf'al ma yastakdiruhun nas adatan. Hendaknya tidak melakukan hal-hal yang menjijikkan. Hal-hal yang menjijikkan saat kita sedang makan bersama dengan teman-teman kita atau rekan-rekan kita. Fala yanfudu yadahu fil qas'ati, dan tidak boleh kita mengacak-ngacak dengan menggunakan tangan kita makanan yang disediakan. Misalnya ada lauk ayam, kemudian kita orak-arik, kita cari yang paling besar ukurannya, kita cari misalnya pupunya, kita cari misalnya pahanya, maka hal ini lebih baik dihindari. Sudah kita ambil yang terlihat oleh mata kita, kita ambil kemudian kita letakkan di piring kita. Hendaknya kita tidak mengacak-ngacak makanan yang disediakan, karena ada sebagian orang kalau makan harus yang dadanya, atau mungkin harus pahanya, sehingga mencari dibolak-balik kemudian diangkat. Ini bisa jadi menyebabkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Lebih baik kita hindari. Wala yudni ra'sahu minha 'indal akal, dan tidak diperkenankan juga kita mendekatkan kepala kita ke bejana yang dihidangkan. Artinya kepala kita sampai kemudian mendekat ke bejana untuk melihat apa sih isinya dan lain sebagainya. Ini juga diantara adab yang hendaknya kita tinggalkan. Li'alla yasquta man fihi min fihi syai'un fayaqa fiha, sehingga tidak terjatuh sesuatu dari mulut kita atau dari rambut kita ke tempat bejana tersebut. Terlebih kalau kita sedang makan kemudian kita mencari tambahan lagi sambil ngorang-ngarik tadi, ditakutkan ada sesuatu yang jatuh dari mulut kita atau sesuatu yang jatuh dari rambut kita, sehingga bisa menyebabkan sesuatu menjijikkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Kama annahu idza akhadha bi asnanihi syai'an minal khubzi la yughmisu baqihi fil qas'ati. Begitu juga apabila seseorang sedang makan roti. Kalau di kita gorengan, kita makan gorengan, maka di antara hal yang dilarang adalah kita makan gorengan, kemudian misalnya disediakan di sana saus atau disediakan sambal, atau kita makan rujak misalnya, kita makan rujak kemudian buah-buahan yang disediakan adalah jambu atau mungkin nanas. Maka di antara hal yang dilarang adalah kita makan, kita ngambil misalnya satu potong jambu, kita colekkan ke sambalnya, kemudian kita makan. Tapi tidak habis, masih ada sisanya, kemudian kita colekkan lagi. Sehingga hal ini juga sesuatu hal yang dilarang. Karena mengapa? Bekas mulut kita kemudian dicoletkan lagi, ditempelkan lagi ke sambalnya. Ini hal yang perlu kita hindari. Karena mungkin diantara kita ada yang menganggapnya hal biasa. Tetapi dalam Islam, sekali lagi Islam mengatur segala hal. Bahkan dalam hal-hal yang sangat remeh itu diatur oleh Islam. Seperti tadi, hendaknya kita tidak memasukkan lagi apa-apa yang sebelumnya telah kita makan, baik roti, baik kemudian buah-buahan ketika kita makan lutis atau rujak, atau hal-hal yang lainnya yang itu bisa jadi menyebabkan orang merasa jijik ketika melihatnya. Maka kalau kita makan rujak tadi, sekali cowel langsung dimakan semuanya, atau yang kedua tidak perlu dicemplungkan lagi ke rujaknya tadi. Atau kalau bisa kita akali dengan cara dibalik. Biasanya ada orang yang kemudian ngakali dengan cara dibalik. Yang tadi dimakan ditaruh di atas, kemudian yang belum dimakan ditaruh di bawah, kemudian dicoletkan lagi. Intinya kita harus memperhatikan bagaimana kondisi teman-teman kita, rekan-rekan kita saat kita sedang makan. Karena bisa jadi ada di antara teman kita, saudara kita yang tidak menyukai hal-hal seperti tersebut. Kama alaihi alla yatakallama bi alfadin ad-dala ala al-qadurat wal awsakh. Begitu juga hendaknya seorang ketika makan tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang mengandung kotor. Sedang makan enak-enak kemudian ngomong bangkai tikus atau mungkin ngomong sesuatu yang itu menjijikkan. Maka tidak diperbolehkan ketika kita sedang menyantap makanan kemudian keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menjijikkan. Sehingga orang kadang ditinggalkan makanannya karena merasa jijik. Sehingga datang
sesuatu yang tidak baik. Itrubbama ta'adza bidzalika ahadur rufaqa, karena bisa jadi ada sebagian dari teman kita yang merasa tersakiti dan tersinggung. Maka hendaknya apa? Kita jaga lisan kita dan tidak berucap dengan ucapan yang mengandung hal-hal yang menjijikkan dan mengandung sesuatu hal yang dapat menyakiti hati saudara kita. Wadhiyatul muslim muharramatun, dan menyakiti hati seorang muslim adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Kaum muslimin para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang ke-14, dan ini adalah adab yang terakhir di antara adab-adab ketika kita sedang makan, yaitu ayyakuna aklahu ma'al fakiri qa'iman ala itharihi. Apabila kita sedang makan bersama dengan orang-orang fakir, bersama dengan orang-orang miskin, maka hendaknya kita lebih mementingkan mereka. Ini kalau kita makannya bersama dengan orang fakir. Orang fakir itu berarti di bawahnya orang miskin. Maka hendaknya apa? Kita lebih mementingkan mereka. Wa ma'al ikhwan, atau ketika kita makan bersama dengan teman-teman kita, qa'iman alal inbisat, hendaknya kita berlapang dada. Jangan malah rebutan. Oh, saya enggak dapat, sehingga rebutan. Makanya Islam mengajarkan di sini hendaknya kita berlapang dada kalau makan bersama dengan teman-teman kita. Artinya kalaupun ternyata kita tidak kebagian, ya sudah, kita lebih baik mengalah. Wal muda'abatu al-murihah, dan hendaknya kita saat makan hendaknya disertai dengan canda gurau yang apa? Yang menyenangkan. Kalau tadi mengandung canda gurau yang tidak mengandung kebaikan, maka dihindari. Tetapi boleh kita sambil makan kemudian sambil bersendau gurau, tetapi dengan hal-hal yang baik, misalnya menanyakan tentang kabar atau mungkin sesuatu hal yang baik. Wa ma'adhi ar-rutbi, atau saat kita makan bersama dengan orang-orang yang memiliki kedudukan, wal hayati 'alal adabi, hendaknya kita makan dengan bersikap santun, wal ihtiram, dan hendaknya kita makan juga dalam kondisi penuh penghormatan kepada mereka. Misalnya kita makan bersama dengan ya bupati misalnya, atau mungkin dengan Pak Camat atau dengan kepala desa. Maka hendaknya di antara adabnya kita makan dalam kondisi bersikap santun, di hadapan mereka juga bersikap hormat. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa adab ketika kita sedang makan. Kemudian kita masuk di poin yang ketiga, yaitu poin saat kita telah makan. Jadi ada adab sebelum kita makan, ada adab ketika kita makan. Saat ini kita akan masuk di poin yang ketiga, itu adab setelah kita makan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya, di antara adab yang pertama yaitu yumsik anil akli qabla syab'i. Hendaknya kita berhenti dari makan sebelum kita merasa kenyang. Jadi bukan kenyang dulu baru berhenti, tapi di antara adab yang disebutkan di sini adalah hendaknya kita berhenti dari makan sebelum kita merasa kenyang, tetapi kenyangnya yang berlebihan. Iqtida'an bi Rasulillah, sebagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mencontohkan kepada kita sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kita adalah suatu kaum yang tidak akan makan kecuali kita sudah dalam kondisi lapar. Wa idza akalna fala nashba, dan apabila kita makan kita tidak sampai kekenyangan. Maka di antara adab yang pertama di sini, hendaknya kita berhenti dari makan atau dari minum sebelum kita merasa kenyang. Hal itu sebagaimana sunnah yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa hatta la yaqa fi tukhmati al-muhlikati, agar kita tidak sampai merasakan sakit di perut kita. Kadang ada orang yang kalau kekenyangan ya merasa sakit di perutnya. Ada yang kadang sampai tidak bisa bangun dan lain sebagainya. Dan hal tersebut bisa jadi muhlikah, apa? Merusak dan membuat kita binasa. Salatnya akhirnya terbengkalai karena tidak kuat bangun. Salatnya tidak khusyuk, kemudian malas, tidak mau bekerja, akhirnya ya layah-layah dan kemudian tertidur. Wal batnati al-mudhibati lil fatanati, karena bisa jadi orang dalam kondisi tersebut kehilangan kecerdasannya.
Maka di antara hal yang perlu diperhatikan ketika orang berhukum atau ingin menyampaikan suatu pengadilan, tidak boleh dalam kondisi kenyang, tidak boleh dalam kondisi marah, tidak boleh dalam kondisi lapar. Jadi harus dalam kondisi stabil. Adab yang kedua, anjal iqayadahu thumma yamsahaha aw yaghsilaha. Hendaknya setelah dia usai makan, apa yang dilakukan yaitu menjilat tangannya. Kalau kita makannya dengan tangan. Dan ini yang disunahkan Nabi, kita makan dengan tangan kita. Setelah itu apa? Tsumma yamsahaha, lalu kemudian kita usap, au yaghsilaha, atau dengan dicuci. Akan tetapi wa ghasluha aula wa ahsan, tetapi mencuci bekas kita makan tadi itu lebih utama daripada kita mengusapnya dengan misalnya dengan sapu tangan atau mungkin dengan tisu dan sebagainya. Kata pengarang kitab ini, wa ghasluha aula, mencuci tangan saat kita telah usai makan itu lebih utama dan lebih bagus. Karena bisa jadi kalau kita pakai tisu ya masih ada beberapa sambal yang menempel atau mungkin warna sambal yang menempel dan sebagainya. Terlebih kalau kita kemudian barengi dengan sabun, ini yang akan sangat lebih baik. Kemudian di antara adab yang ketiga, an yaltaqita ma tasaqata min ta'amihi athna'al akal. Hendaknya kita mengambil, memungut apa-apa yang terjatuh dari makanan yang kita makan saat kita sedang makan. Misalnya ada makanan yang terjatuh kemudian kita tidak mengambilnya, maka setelah usai tadi ya kita ambil lagi, kemudian kita buang, jangan dibiarkan. Terlebih kalau kita makan di rumah orang, kemudian kita makannya berantakan, ada yang jatuh-jatuh, ada yang morak-mare, ya kita bersihkan, kita bereskan saat kita telah usai makannya. Jangan dibiarkan. Terlebih misalnya di lantai ya nanti akan lengket dan lain sebagainya. 5 warada min at-targhibi fi dzalika, karena ada motivasi bagi kaum muslimin tentang hal tersebut, yaitu tentang apa? Perintah apabila ada nasi yang terjatuh, ada makanan yang terjatuh, hendaknya kita mengambilnya, dan kalau ada kotoran yang di sana kita buang kemudian kita makan lagi. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, tetap kita ambil, kita buang, sehingga apa? Tidak memberikan bekas yang kotor pada tempat-tempat saat kita makan, terlebih kalau kita bertamu. Li'anna min babi syukri lin ni'ami, karena hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat. Kemudian di antara adab yang selanjutnya, yaitu adab yang keempat, an yukhallila asnanahu. Hendaknya seseorang setelah usai makan menyela-nyela giginya, wa yatamadmadha tatyiban li fammihi, dan kemudian kalau tidak kita berkumur-kumur. Jadi kalau kita tidak mendapati air ya kemudian disediakan ya tusuk gigi, kita apa? Kita sela gigi-gigi kita apabila masih ada yang tersisa. Kalau tidak apa? Maka kita berkumur-kumur setelah kita usai makan. Terlebih kalau sudah tersedia minuman, misalnya kita minum air ya, hendaknya kita berkumur-kumur dengan air minum tadi, sehingga tidak kemudian dibuang. Tapi kalau kita berkumur-kumur dengan air mentah ya kita buang. Ini diantara bentuk perhatian Islam kepada kita, sampai-sampai saat kita telah selesai makan pun ada adabnya. Hendaknya kita berkumur-kumur saat kita telah usai makan sebagai bentuk agar apa ya? Agar mulut kita menjadi bersih. Idbihi yadhkurullahu ta'ala wa yukhatabu ikhwan. Karena mengapa? Karena dengan lisan kita nanti, dengan mulut kita nanti ini, kita akan berbicara dengan teman kita. Terlebih kalau di antara kita ada yang suka makanan-makanan yang berbau tidak sedap, misalnya suka pete, suka jengkol, suka makanan yang lainnya, maka hendaknya di antara adab kita saat kita usai makan, kita bersihkan. Kalau kita ada sikat gigi sekarang, kita bisa sikat gigi, supaya saat nanti kita bertemu dengan teman kita, kita tidak berbicara dalam kondisi yang kurang baik, karena mengapa? Mengeluarkan bau yang tidak sedap. Terlebih juga apa? Setelah kita makan tadi, kemudian kita sholat. Bahkan di sana ada sebuah hadis yang melarang kita mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala saat bau yang tidak baik tadi belum hilang. Karena mengapa? Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adzab minhu banu Adam.
Karena sesungguhnya malaikat akan merasa tersakiti, merasa terganggu kalau ada seseorang yang sholat dalam kondisi masih membawa bau-bau yang tidak sedap. Bangun tidur kemudian tidak sadar kalau ternyata kaosnya atau bajunya ada ilernya, kemudian langsung sholat, sehingga sampingnya bahkan para malaikat pun terganggu. Atau mungkin lupa ganti sarung, ternyata sarungnya sudah 1 bulan belum dicuci. Atau setelah makan jengkol, setelah makan pete belum berkumur-kumur, belum cuci mulut, kemudian mendengarkan iqamah langsung pergi ke masjid, sehingga baunya masih ada. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tata'adza, merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu. Kalau manusia saja terganggu dengan bau yang kita munculkan dari mulut kita saat kita memakan makanan yang memiliki bau, terlebih para malaikat. Maka di sini tidak boleh seseorang masuk ke dalam masjid. Bahkan Nabi katakan, man akala suman aw basalan fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, atau mungkin bawang bombay, maka tidak boleh mendekati masjid kami. Arti larangan di sini adalah jangan sampai mendekati masjid kami dalam kondisi belum dibersihkan. Kalau kita sudah dalam kondisi bersih, ya boleh masuk ke masjid. Kita boleh berkumpul sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya. Tetapi kalau belum, ya kita dilarang masuk masjid dalam kondisi masih belum bersih, baik itu dari mulut kita atau dari pakaian kita. Karena pakaian juga perlu diperhatikan. Ada beberapa orang yang mungkin memiliki keringat yang berbeda dengan orang lain. Keringat sedikit langsung kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka di sini pula kita harus perhatikan. Antisipasinya ya, kalau kita pengen ke masjid ya ganti baju dulu. Atau kalau kita punya parfum ya kita berikan parfum, kita semprot kanan semprot kiri, sehingga bau yang tidak baik tadi dapat terhilangkan atau terkurangi. Jadi adab saat kita sholat itu sangat perlu diperhatikan, terlebih pakaian kita. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dalam kondisi yang kurang maksimal. Baik pakaiannya yang kadang misalnya pakai kaos ya, kemudian saat rukuk kemudian punggungnya terlihat, saat sujud bahkan naudzubillah kadang terlihat duburnya, pantatnya. Ini adalah sesuatu hal yang banyak kita saksikan dan manusia kadang tidak peduli, padahal ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Seorang muslim hendaknya ketika masuk ke dalam masjid ingin sholat berjamaah memperhatikan pakaiannya. Tidak harus baru, tidak harus kemudian bagus ya, yang penting sopan. Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang lebih baik. Ya, tidak harus koko, ya tidak harus jubah, tidak harus apa-apa ya. Yang penting dalam kondisi baik. Kalau kita menghadap kepada bos kita menghadap kepada kepala tempat kita bekerja saja dalam kondisi yang sempurna, bahkan kita pakai wangi-wangian, kita pakai dasi, kita pakai baju yang disetrika, maka kalau bisa kita usahakan saat bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam kondisi yang baik. Maka di antara hal yang perlu kita perhatikan tadi, tidak boleh seseorang masuk ke masjid dalam kondisi mulutnya belum dibersihkan dan masih membawa bau yang tidak sedap. Alhamdulillah sekarang ya kita pakai masker. Artinya kalaupun kita punya bau yang tidak sedap masih bisa tertahan. Ya mungkin yang mencium kita sendiri. Tetapi meskipun demikian ya tetap kita perhatikan, hendaknya kita masuk ke masjid dalam kondisi sudah bersih. Tadi dengan cara berkumur-kumur, sikat gigi dan lain sebagainya. Kaum muslimin para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara adab yang kelima, dan ini adalah adab yang terakhir, an yahmadallah, hendaknya seseorang setelah usai makan mengucapkan tahmid, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau doa-doa yang sejenisnya. Karena mengapa di situ ada bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan makanan ini, minuman ini. Karena di luar sana mungkin ada beberapa ikhwan kita, ada beberapa saudara kita yang pengen makan pun kadang masih mikir mau makan apa, karena apa, tidak ada harta yang pengen digunakan untuk membelinya. Maka kita yang diberikan keluangan harta, kesadaran harta, maka kita hendaknya berucap syukur. Kita ucapkan alhamdulillah. Dan apabila kita makan di suatu tempat, misalnya kayak kita tadi dijamu,
Maka kita ucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Apabila kita minum susu misalnya, di sini ada doanya. Kalau kita minum susu, kemudian setelah minum susu kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Dan apabila kita makan di tempat saudara kita, kemudian kita dalam kondisi berpuasa, kemudian kita berbuka puasa di tempat mereka, maka kita pun hendaknya mendoakan dengan doa Allahumma barik lahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka, yaitu orang-orang yang menjamu saya, fima razaqtahum, atas rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka, waghfir lahum, dan berikanlah ampunan kepada mereka ini, warhamhum, dan rahmatilah mereka, kasihanilah mereka, faqad asaba sunnah, maka hal tersebut telah meniti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada bi khairin katsirin, atau dengan doa-doa kebaikan yang lainnya. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah adab-adab baik sebelum, kemudian ketika, dan saat kita makan. Dan masih ada hal-hal lainnya yang perlu kita perhatikan, yang itu masuk dalam konteks hal-hal yang dilarang. Seperti misalnya makan dan minum dalam kondisi berdiri. Makan dan minum dalam kondisi berdiri. Ada sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW melarang umatnya makan dengan kondisi berdiri, minum dalam kondisi berdiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam kondisi berdiri. Faman nasya, maka barang siapa yang lupa minum dalam kondisi berdiri, falyastaqi, maka hendaknya dia memuntahkan apa yang telah diminumnya tadi. Rawahu Muslim. Tetapi ada beberapa hadis yang sahih juga derajatnya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pun pernah minum dalam kondisi berdiri. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ma'i zamzam fasyariba wa huwa qa'imun. Saya pernah memberikan minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam, dan beliau minum air Zam-Zam dalam kondisi berdiri. Maka para ulama kemudian menggabungkan antara dua hadis tadi, hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan. Artinya hadis yang melarang di pertama kita sampaikan tadi adalah bersifat lil karaha, bersikap makruh. Artinya hukumnya makruh seseorang minum dalam kondisi berdiri, dan tidak pada sampai taraf diharamkan. Akan tetapi lebih baiknya memang kita duduk saat kita sedang minum, terlebih kalau makan. Kalau minum saja dilarang, terlebih kalau makan. Karena mengapa? Makan perlu proses yang lebih lama. Kecuali kalau yang kita makan permen, kemudian permennya permen karet, tidak harus juga kemudian kita duduk. Artinya kalau kita makan roti, kita makan nasi, kita makan gorengan, lebih baiknya dan lebih afdalnya lagi kita dalam kondisi duduk. Jangan sampai kemudian berdiri, bahkan sampai berjalan. Kalau berdiri saja dilarang, terlebih kalau makan berdiri kemudian berjalan sampai kemudian lari, naudzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian di antara hal yang dilarang adalah tidak diperkenankan seseorang makan dengan berlebihan, baik yang dimakannya atau hidangannya. Kalau kita puasa misalnya, orang puasa itu kan banyak keinginannya. Nanti saya berbuka pengen kolak, nanti berbuka saya pengen pisang hijau, saya berbuka pengen ini dan pengen itu, sehingga saat menjelang berbuka puasa kita sediakan semua makanan, tetapi yang termakan hanya 1-2 saja. Maka Islam melarang, tidak diperkenankan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, wa la tusrifu, dan jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai, menyukai hambanya yang berlebihan. Kemudian di antara adab yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, yang bukan termasuk adab yaitu makan dengan menggunakan tangan kiri. Karena mengapa? Makan dan minum dengan tangan kiri merupakan bentuk tasyabbuh, bentuk menyerupai makhluk Allah yang terlanat, yaitu setan. La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri,
Karena mengapa? Setan makan dengan tangan kiri. Kalau kita makan dengan tangan kiri, maka kita diserupakan dengan setan. Dan penyerupaan Nabi kepada setan itu lebih buruk ketika kita diserupakan dengan hewan. Artinya ketika ada seseorang melakukan suatu hal kemudian diserupakan dengan hewan, itu masih lebih ringan ketimbang kita diserupakan dengan setan. Maka hendaknya kita tidak makan dan tidak pula minum dengan menggunakan tangan kiri kita, kecuali kalau kita punya uzur, tangannya sengkleh misalnya, tangannya dioperasi ya, tangannya nggak ada ya sudah, tangan kanan tidak bisa, tangan kiri kita gunakan. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT, demikianlah beberapa hal yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan adab makan dan minum. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.